Menyembah Engkau dengan segenap hati dan hidup kami, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, Tuhan, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandang, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, Tuhan, biar ku memandangmu. Kau layak, kau layak ditinggikan. Amin. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus, 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 kudus. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, 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 biar ku memandangmu. Kudus, 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 kudus. Amin, Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, kudus Tuhan, Kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Oh, kudus, kudus, kudus,
Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, jumpa lagi. Kali ini saya akan membawakan tema khotbah atau renungan dengan judul Knowing or Being. Nah, apa itu knowing or being? Dalam terjemahan bebasnya, artinya knowing itu mengetahui atau menghidupi. Nah, hal ini saya bawakan untuk menjadi renungan tentang pentingnya sikap untuk menghidupi atau being. Nah, seringkali kalau saudara mungkin pernah tahu, sistem pendidikan atau sistem kurikulum banyak negara itu dibuat menjadikan para siswa atau pembelajar itu menjadi makhluk knowing. Ya, bukannya makhluk being. Maksudnya dia dijejali oleh begitu banyak pengetahuan tentang teori-teori, ya, sehingga atau tujuannya agar membuat siswa ini pandai. Ya, kurikulum sekolah dapat dibentuk untuk mengajarkan siswanya memiliki banyak pengetahuan atau knowing tanpa membangun kesadaran kepada para siswanya untuk menghidupi pengajaran yang diberikan. Nah, contohnya gini Bapak Ibu, anak-anak dapat diajarkan pengetahuan tentang menghormati orang tua. Namun diperlukan ya, atau ketika belajar itu perlu disuguhkan contohnya tayangan yang menggugah siswa. Ya, bagaimana orang tuanya itu harus bekerja keras untuk membuat anak-anak ini bisa bersekolah. Ya, jadi sehingga dengan demikian papa mama cari uang itu untuk mereka belajar sehingga mereka bisa menghormati orang tua. Dengan demikian mereka bisa belajar dengan baik. Terus kemudian zebra cross. Nah, itu diajarkan sebagai tempat menyeberang ya. Terus kemudian juga kalau kita tahu keranjang sampah untuk membuang sampah. Nah, namun sikap siswa atau para pembelajar ini seringkali dalam kesehariannya tetap menyeberang dan membuang sampah sembarangan. Padahal sudah disediakan tempat penyeberangan, sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Nah, ini jadi antara belajar, knowing dengan being atau menghidupi itu tidak selaras. Nah, inilah pentingnya. Apa yang kita perlukan itu adalah menjadi being ya. Sistem pendidikan yang mengejar keunggulan intelijensia atau IQ semata maka akan membuat siswa berlomba-lomba untuk menjadi juara kelas. Ya, mungkin kita pernah ya sebelumnya bagaimana anak-anak tuh dididik untuk saling bersaing menjadi yang terbaik di kelasnya. Nah, apakah konsep seperti ini baik? Nah, siswa kalau kita lihat dengan sistem seperti ini menjadi pelit untuk berbagi, membantu temannya yang mungkin kesulitan untuk memahami pelajaran. Kenapa? Karena kalau dia kasih tahu pengetahuan atau pembelajaran ini kepada siswa lain, ada kemungkinan siswa ini menjadi mengerti dan menjadi lebih pintar dari dia, menjadi saingan dia. Nah, ini kan nanti jadi ada timbul satu gimana ya? Ada something gitu loh dari sistem pendidikan yang semata-mata mengejar kepandaian ini, kepandaian atau IQ ini yang membuat siswa itu hanya jadi makhluk yang knowing. Mengetahui. Semestinya sistem pendidikan itu didedikasikan untuk membangun dan mentransformasi siswa itu secara moral lebih baik ya, membentuk moral sehingga mereka jadi senang menolong ketika temannya memang ada kesulitan, mereka kasih tahu. Terus juga mungkin menghargai sesama ya. Terus juga dapat mengendalikan diri dan seterusnya. Jadi pelajaran moral itu penting. Sehingga pendidikan bukan sekedar ditujukan sekedar knowing, tahu apa yang benar. Tetapi yang dibutuhkan adalah melakukan, menghidupi apa yang benar. Seperti tadi contoh ya, bagaimana menghormati orang tua, menghidupinya, menyeberang di tempat penyeberangan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, dalam tulisannya Mrs. Garwood ya, atau Nona Garwood, itu mencatat hal menarik tentang hal ini ya, yang serupa, tapi ini dalam kekristenan, yaitu mengenai knowing dan being, tapi di tengahnya dia ada growing namanya, bertumbuh. Maksudnya begini, beberapa orang
beberapa orang ketika berhadapan dengan ini, kita bisa melihat ada tipe-tipe orang yang tentang knowing, growing, dan being. Yang saya maksudkan gini, ada tipe orang yang menurut Nona Garwood ini, itu yang tipenya intelektualisme. Jadi orang yang kepeduliannya untuk sekadar mengetahui, knowing, kemudian tanpa peduli hal pertumbuhan dan bagaimana menghidupi apa yang dipelajarinya, apa yang diperolehnya, firman Tuhan yang diperolehnya ini. Ini ada tipe intelektualisme. Dia hanya mementingkan apa yang perlu diketahui, tanpa bertumbuh, tanpa juga menghidupi. Nah, terus kemudian ada tipe yang kedua, yaitu tipe legalisme atau moralisme. Nah, ini orang yang kepeduliannya untuk melakukan atau being tanpa peduli pengetahuan atau peduli pertumbuhan, ya. Jadi dia pokoknya saya tuh untuk melakukan soal dia dasarnya apa dari melakukan ini, terus juga tentang bagaimana bertumbuh di dalam pemahaman firman ini, dia nggak peduli. Itu adalah tipe yang legalisme atau moralisme, ya, semata-mata hanya peduli melakukan. Nah, ada tipe yang ketiga, yaitu tipe antinomianisme. Ini berasal dari kata anti dan nomos. Jadi paham di mana dia tidak peduli lagi anti terhadap hukum. Jadi yang tidak peduli hukum. Nah, maksudnya apa? Orang yang mencoba bertumbuh, tapi dia nggak peduli itu pemahaman, nggak peduli itu menghidupi atau melakukan. Nah, dalam kekristenan ada juga orang seperti ini. Jadi orang yang dimana hukum moral itu dia abaikan. Karena apa? Dianggap tidak berguna. Karena kalau saya mau selamat, ya saya nggak usah lah buat seperti ini. Toh keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mau selamatkan saya, walaupun saya mungkin bertingkah laku buruk, itu Tuhan bisa. Karena keselamatan itu adalah karunia Allah. Nah, kita akan lanjutkan, itu menurut Nona Garwood. Nah, bagaimana seharusnya kita orang percaya, ya? Orang percaya harusnya dibekali secara utuh dengan pengetahuan, ya, juga peduli pada pertumbuhan, dan juga berusaha untuk menghidupi firman Tuhan atau pengajaran yang diberikan. Knowing, ia memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang Yesus sebagai firman Allah. Nah, terus kemudian growing, untuk bertumbuh, bahkan bertumbuh dewasa dalam imannya, dan juga menjadi being, menjadi pelaku, menghidupi firman. Jadi bukan hanya pendengar, dia juga jadi pelaku, serta menunjukkan imannya dengan melakukan pekerjaan baik yang memuliakan nama Tuhan. Inilah yang disebut istilahnya itu menghasilkan buah yang baik dan lebat. Kita akan lanjutkan, saudara. Sebagai ilustrasi, saya akan menceritakan tentang kisah nyata kehidupan seorang pendeta muda, ya, yang namanya Vaughan, ya. Itu cerita ini saya ambil dari kisah yang berjudul Berpikir Keras Tetap Rendah Hati oleh Francis Chan. Francis Chan ini seorang pendeta, seorang penulis buku yang produktif, ya, menceritakan tentang yang seseorang pendeta muda yang namanya Vaughan ini, yaitu seorang misionaris yang hidupnya dia tuh menghidupi firman, ya. Dia apa yang dia lakukan itu memancarkan kasih Kristus kepada semua orang. Nah, suatu kali Vaughan ini diutus, ya, ke Papua Nui Gini, ke desa terpencil, ya. Nah, di sini Vaughan banyak memberikan teladan, bukan hanya juga memberikan pengetahuan kepada orang yang dikunjunginya ini atau jemaat yang dikunjunginya ini, tetapi dia pun memberikan contoh, ya. Sehingga banyak orang-orang di sini menjadi pelayan dan mengikuti langkah Vaughan. Suatu ketika ada orang datang kepada si Francis Chan ini. Dia bilang gini, dia minta bantuan untuk membantu orang-orang miskin di daerahnya, yaitu di Papua Nui Gini. Nah, terus kemudian
setelah didiskusi, ditanya-tanya, ternyata dia ini tergerak hatinya. Karena apa? Karena Vaughn yang mendidik dia untuk menjadi orang yang menghidupi. Kasih si Vaughn ini dapat dirasakan dalam pelayanannya. Dan apa yang dilakukan Vaughn ini membekas di tempat di mana ia melayani, yaitu di Papua Nui Gini ini. Ya. Kemudian pelayanan Vaughn itu berdampak besar. Juga ternyata bukan hanya dia saja nih yang berdampak. Jadi ada kesaksian dari beberapa orang yang telah menjadi pelayan karena telah dilayani sebelumnya oleh pendeta muda ini, oleh si Vaughn ini ya. Nah, waktu itu pernah suatu kali ada orang datang, ya pelayan Vaughn, kira-kira bicara begini, ada orang, saya mengenal Vaughn, yaitu, tapi dia sekarang sudah menjadi pendeta di San Diego, ya. Dan Vaughn ini banyak membawa orang-orang, ya, untuk mendatangi tempat-tempat, bukan tempat-tempat mewah, saudara, tetapi tempat di mana tempat pembuangan sampah untuk menguji anak-anak di Tijuana, ya, membawa di mana mereka itu yang datang ke situ itu diperlihatkan banyak anak-anak yang memungut sampah di situ. Jadi ini lingkungannya kotor ya, lingkungan tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Nah, terus kemudian ketika Vaughn datang, banyak anak-anak yang melihat dia. Nah, tetapi Vaughn ini dia tidak geli gitu loh. Tidak jijik dengan anak-anak ini. Justru sebaliknya, dia tidak menghindari anak-anak ini. Justru dia menunjukkan ekspresi kasih kepada anak-anak ini, ya. Dengan apa tuh? Dengan memeluknya, ya. Kemudian juga memberikan hadiah, memberikan makanan kepada mereka. Dan Vaughn selalu berpikir, bagaimana caranya agar anak-anak ini yang mungkin kotor ini membuat mereka bisa mandi. Ya, mungkin Vaughn berpikir membuat saluran air atau bagaimana sehingga anak-anak ini bisa bersih gitu ya. Nah, ada seorang rekan dari Vaughn ini yang namanya Francis ya. Nah, kemudian Francis ini pernah suatu kali berkata, kadang ada perasaan ngeri ketika bersama si Vaughn ini, khususnya ketika menguji tempat-tempat seperti ini, pembuangan sampah. Nah, takut gitu loh, ada perasaan takut, tentu wajar ya, seseorang takut ketika berada di lingkungan seperti ini. Nah, namun justru Francis merasakan kasih Yesus itu ada di bumi. Ya, bagaimana rasanya berjalan dengan Vaughn, dengan seorang yang penuh dengan kasih. Jadi hidupnya itu bukan hanya mengerti, tetapi ia menghidupi firman Tuhan. Nah, Vaughn mencintai semua orang yang dia temui dan memberitahukan mereka tentang Tuhan kepada anak-anak ini, kepada anak, sehingga mereka menjadi mengerti tentang Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan kepada mereka. Mereka tertarik pada cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh kisah ini ditutup dengan kesaksian dari seorang teman seperjalanan Vaughn ya. Jadi teman ini dia bilang, hari ini atau hari yang saya jalani ketika bersama-sama dengan Vaughn, saya merasakan menjadi hari yang paling dekat yang saya rasakan untuk berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia bangga ketika mendampingi Vaughn. Karena Vaughn ini being. Ya. Saudara, sampai sini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan, apakah ada orang atau seseorang yang pernah mengatakan kepada kita hal seperti itu? Bahwa kita seperti Kristus, kita memiliki kasih. Atau mungkin saudara berpikir lain. Ketika menjadi mengikut Tuhan, saudara ingin menjadi pembicara yang terbaik, ya. Kemudian juga menjadi orang yang cerdas dalam menerima firman Tuhan, atau apalagi hal-hal lainnya. Nah, bila kita kembali pada kisah Vaughn, ya, tentu kita akan bangga bila ada orang yang berkata kepada kita, wow, apa yang dilakukan engkau sangat mirip dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus.
Wah, ini sangat memberkati saudara-saudara. Vaughan menghidupi kehidupannya sehari-hari untuk menjadi serupa seperti Kristus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Nah, selanjutnya kita kembali kepada knowing dan being. Setelah mempelajari tentang knowing dan being, ada pertanyaan kunci yang akan kita jawab, yang kita akan jawab melalui renungan ini. Yaitu, apa yang harus dilakukan orang percaya agar dapat melakukan atau menghidupi atau menjadi being, ya, menghidupi firman Tuhan. Ya. Saya ulang, apa yang harus dilakukan orang percaya agar dapat melakukan atau menghidupi firman Tuhan? Nah, di sini saya akan men-sharingkan ada 3 hal, ya, penting yang harus dilakukan orang percaya agar dapat menghidupi firman Tuhan. Yang pertama adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 42, perikopnya di Taman Getsemani. Saya bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan, Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahannya demikian. Sekali lagi Yesus pergi berdoa, katanya, "Bapa, kalau penderitaan ini harus aku alami dan tidak dapat dijauhkan, biarlah kemauan Bapa yang terjadi." Ya. Jadi di sini Yesus mencontohkan ia mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak pribadi, bukan keegonya, bukan juga kelompoknya dipentingkan, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan yang ia pentingkan. Maka menjadi being, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara sekalian, apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita mulai saat ini? Kalau kita mau menghidupi being, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Seperti Kristus tadi, bukan kehendakku yang jadi, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi. Yang kedua, saudara, hal penting yang harus dilakukan orang percaya agar dapat melakukan atau menghidupi firman Tuhan. Ya. Yang kedua, yaitu hasrat atau keinginan memberitakan kabar baik, kabar sukacita, yaitu Injil tentang Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi memberitakan firman Tuhan ini penting, saudara. Ketika kita mau menghidupi firman Tuhan, ya, pengajaran yang kita dapatkan, kita harus berani memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada orang. Dalam Yohanes 17 ayat 8 dikatakan perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi doa Yesus untuk murid-muridnya. Terus juga kemudian berkaitan itu juga dengan amanat agung. Ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agung bagi kita, bagi pengikutnya. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, perikopnya perintah untuk memberitakan Injil. Ya, apa itu nih? Saya akan bacakan untuk saudara. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika saudara ingin dapat melakukan firman Tuhan, hal yang penting adalah
saudara berani memiliki hasrat memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling. Orang-orang mulai dari orang-orang terdekat dulu, kepada anak, kepada pasangan, istri atau suami, kepada keluarga besar, dan kemudian terus kepada lingkungan kerja, lingkungan usaha. Berani saudara mulai untuk memberitakan kabar baik, karena engkau telah menerima kabar sukacita itu. Maka kita harus dapat meneruskan kabar sukacita itu kepada orang lain. Dan sebelumnya, bagaimana dampak dari memberitakan firman Tuhan ini? Mungkin saudara pernah ada yang punya pengalaman ya. Ya, saya memberitakan firman Tuhan, tetapi ketika saya memberitakan firman Tuhan, bukannya ditanggapi secara baik, malah mereka ngomel-ngomelin saya, bilang, inilah, itulah. Nah, ini ada kesaksian saudara, tentang satu kisah nyata ya, yang judulnya Saya Gagal. Ini dikatakan oleh seorang pendeta ya. Nah, saya ceritakan demikian. Criswell ini ada namanya W.A. Criswell, adalah seorang pendeta paling terkenal selama masa jabatannya di sebuah gereja yang namanya First Baptist Church of Dallas di Texas ya, di Amerika sana. Nah, khotbah-khotbahnya, upaya penginjilan, dan banyak bukunya telah banyak memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Namun suatu kali, setelah kehidupan yang cukup lama ini, ada orang yang membuat biografi atau catatan tentang kehidupan si pendeta ini, si Criswell ini, yaitu penulisnya namanya Billy Kate. Itu menceritakan sebuah kisah menarik tentang apa yang telah dikatakan oleh pendeta Criswell ini. Ya, sebuah kisah tentang peran dari orang yang memimpin Criswell kepada Tuhan. Kan Criswell ini sebelumnya pernah mengalami pernah muda gitu ya. Nah, bagaimana Criswell muda ini kemudian mulai tertarik kepada untuk mengikut Kristus. Demikian saudara. Jadi Criswell ini cerita kepada si penulis biografinya, si Billy Kate. Jadi waktu itu katanya, ketika aku berumur sekitar 10 tahun, aku tuh kedatangan seseorang pendeta yang namanya Johnny Hicks ya. Dia datang ke kota kecilnya di Texas untuk mengadakan KKR. Nah, pendeta Johnny Hicks ini tinggal di rumahnya Criswell muda ini, seperti si pendeta ini nih, waktu masih mudanya. Dan selama untuk si pendeta Johnny Hicks ini sedang mengadakan KKR selama kurang lebih 2 minggu. Dan kemudian punya kesempatan untuk tinggal di rumahnya Criswell muda ini. Nah, Criswell muda ini, dia sangat tertarik ya dengan pendeta Johnny ini, dan suatu hari Criswell meninggalkan sekolahnya untuk menghadiri kebaktian KKR jam 10 pagi di gereja. Jadi waktu itu Criswell datang ke gereja, dia duduk di belakang ibunya, yang ibunya juga sebelumnya sudah datang, dan dia mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh pendeta Johnny Hicks ini. Ya, Criswell begitu tergerak dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Johnny Hicks ini. Suatu ketika di akhir atau di pertengahan dalam khotbahnya, pendeta Johnny Hicks ini melakukan atau memanggil orang-orang untuk datang. Altar call namanya. Nah, Criswell muda ini maju ke depan, dan dengan berlinang air mata, dengan penuh haru, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, singkat kata, bertahun-tahun kemudian, ya, Criswell menjadi pendeta terkenal. Ya. Kemudian karena upayanya, karena sukacitanya, karena begitu senangnya dia mengikut Tuhan, cukup banyak hal yang dilakukannya untuk memenangkan dia. Namun suatu saat dia menceritakan kembali awal pertobatannya. Ya, suatu ketika dia menceritakan awal pertobatannya kepada seorang temannya yang namanya Wallace Bassett. Suatu saat Wallace Bassett ini ketemu sama Criswell nih. Wallace Bassett lebih senior ya dibanding pendeta Criswell ini. Nah, dia bilang begini, Criswell ini, saya punya pengalaman pertobatan di awal,
Terus kalau gitu, oke, kalau gitu, bisa gak engkau menceritakan kembali awal pertobatanmu? Nah, diceritakanlah begini. Eh, Dia ceritakan yang tadi ya, tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana dia suatu saat harus izin dari sekolah untuk mengikuti, dan bagaimana dia kemudian tergerak dan kemudian mengikut Tuhan sepenuh hati. Terus kemudian si Beset dia bilang, aduh, saya tidak bisa membayangkan apa yang kamu katakan ini. Oke, kalau gitu kenapa? Ada apa, Mr. Bassett? Engkau tahu, pendeta Johnny Hick yang membuat kamu bertobat. Itu adalah teman baik saya. Waktu itu dia ada di rumah sakit. Sampai meninggalnya karena penyakit. Suatu ketika saya mengunjungi si Johnny Hick ini, si Bassett ini, dia bercerita. Ya, apa yang dikatakan Johnny Hick ini? Johnny Hick ini berkata, Bassett, hidup saya sudah berakhir. Hari-hari khotbah saya sudah selesai. Bassett, kamu tahu gak, saya tidak pernah melakukan apapun untuk Yesus. Si Johnny Hick, pendeta Johnny Hick bilang, saya telah gagal. Bassett, saya telah gagal. Dia seperti rasa kecewa. Tetapi itulah kata-kata terakhir yang pernah diucapkan oleh pendeta Johnny Hick, pengkhotbah tua itu, kepada temannya Bassett. Dan kali ini Bassett, dia berhadapan dengan orang yang dipertobatkan oleh Johnny Hick yang tadi sudah meninggal. Pendeta Johnny Hick mungkin tidak menyadari, namun sesungguhnya dia berhasil dalam satu pertobatan saat Criswell menerima Tuhan. Criswell diubahkan dan Criswell menjadi pendeta besar. Ya, beritakanlah kabar baik, kabar sukacita, beritakan Injil. Apakah saudara berani mengambil bagian dalam memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang Yesus itu? Yang ketiga, saudara, hal penting yang harus dilakukan orang percaya agar dapat melakukan atau menghidupi firman Tuhan. Miliki hati yang melayani Tuhan dimanapun saudara ditempatkan. Mungkin saudara berpikir, oh saya kagak bisa dong melayani Tuhan, karena saya tidak punya kesempatan untuk berada di atas mimbar, atau saya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara, kekasih dalam Tuhan, saudara dapat melayani Tuhan di area manapun dalam hidupmu, dalam keluargamu, ya, ketika engkau bertemu dengan anakmu, juga dalam karir pekerjaanmu, di tempat kerjamu, atau di tempat usahamu, atau dalam lingkunganmu. Engkau dapat melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu tidak harus di gereja, tetapi di setiap aspek, di setiap tempat, dimanapun saudara dan saya ditempatkan, kita dapat melayani Tuhan. Nah, di sini saya akan bacakan tentang firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 17 ayat 4 tentang perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya akan lanjutkan dalam Yohanes 19 ayat 30, perikopnya Yesus mati. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tetelestai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari dua ayat ini saya cuma ingin mengatakan, Yesus melayani dengan setia sampai ia kembali kepada Bapa, sampai selesai, sampai ia meninggal di kayu salib. Yesus menjadi teladan dalam menyelesaikan pekerjaan pelayanan. Ya, jadi saya akan ulang Bapak Ibu kesimpulan sekaligus pertanyaan, sekaligus jawaban bagi pertanyaan kunci tadi. Saya ulang ya, apa tentang pertanyaan, apa yang harus dilakukan orang percaya agar dapat melakukan atau menghidupi firman Tuhan? Ya, agar ada 3 hal penting yang harus dilakukan orang percaya, saudara dan saya, agar dapat melakukan atau menghidupi being firman Tuhan. Yaitu yang pertama, melakukan kehendak Tuhan.
Ya, tadi kita sudah baca dalam Ibrani 10 ayat 7 dan Matius 26 ayat 42. Langkah kedua adalah hasrat atau keinginan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, Injil, kabar tentang Yesus Kristus. Dan yang ketiga, untuk menghidupi firman Tuhan. Miliki hati yang melayani Tuhan. Kau dapat melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja, di setiap tempat dalam hidupmu. Di setiap tempat di mana saudara dan saya ditempatkan. Tetaplah melayani Tuhan. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.